Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan materi kita di hari yang mulia, di waktu yang mulia. Ini dan di kondisi yang mulia juga. Ini salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Di hari Jumat, ba'da asar, dan ini sekarang kita sedang dalam kondisi belajar, menuntut ilmu. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, Anda harapan, ada keinginan, silahkan berdoa di waktu-waktu ini. Silahkan, tidak masalah. Baik. Kita akan melanjutkan materi kita tadi pagi. Alhamdulillah, di sesi pertama tadi kita sudah membahas tentang al-mabadi'ul ashrah. Muqaddimah tentang ilmu imla. Jadi dari mulai definisinya sampai hukum mempelajari ilmu imla. Kemudian kita masuk di materi daurah, yaitu kaidah-kaidah ilmu imla yang kita pelajari pertama tadi tentang huruf-huruf yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Kemudian kita bahas juga tentang huruf ta di akhir kata. Kapan kita menulisnya dengan ta maftuhah dan kapan kita menulisnya dengan ta marbutah. Dan kita juga sudah mulai masuk ke pembahasan hamzah di awal kata. Hamzah di awal kata. Ada yang bentuknya hamzatul wasli dan ada yang bentuknya hamzatul qat'i. Hamzatul wasli di awal kata ada yang mengawali kata ism. Ada juga yang mengawali kata harf. Ada juga hamzah wasl yang mengawali kata fi'il. Yang sudah kita bahas tadi, baru hamzatul wasli yang mengawali ism dan hamzatul wasli yang mengawali harf. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Sampai di sana kan ibu-ibu kita tadi? Sedangkan hamzatul wasli yang mengawali fi'il, insyaallah kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke hamzatul fasli yang mengawali fi'il, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik. Hamzatul wasli yang mengawali fi'il. Di mana dan kapan kita bisa menemukan hamzatul wasli itu mengawali fi'il? Sebenarnya di sini cangkupannya bukan hanya fi'il, tapi merembet ke ism juga. Setidaknya kita bisa menemukan hamzatul wasli mengawali fi'il itu pada tiga tempat. Tapi sebelum kita membahas tiga tempat ini, mungkin ada baiknya kita membahas atau memurajaah lah. Sebagian ibu-ibu mungkin sudah mempelajarinya, baik di kitab Durusulullah maupun mungkin juga di tempat lain, menggunakan kitab lain. Tapi mungkin juga di antara kita ada yang belum sampai di sana, atau mungkin bahkan belum belajar sama sekali. Baik, fi'il tadi apa ibu? Kerja. Fi'il itu kita bisa terjemahkan dengan kata kerja di dalam bahasa kita, meskipun ada sedikit perbedaan dalam keterkaitan dengan waktu, kan gitu ya ibu. Jadi kalau dalam bahasa Arab
kata kerja lampau dan sekarang atau yang akan datang itu bentuknya berbeda. Taib. Fi'il berdasarkan waktunya. Fi'il berdasarkan waktunya di dalam bahasa Arab itu ada 3, Ibu. Ada 3. 3 itu apa saja? Yang pertama, fi'lun madin atau Ya. al-fi'lul madhi. Kirain kamu nggak pakai masker. Nah, ini nih kalau buka mic jadi begini, suaranya masuk. Taib. Nggak masalah. Apaan Ustadz? Ini Nggak halaman masalah. berapa ya? Oh, ini halaman berapa, Ibu? 8, Ustadz. Halaman 8, Om ya. Jadi lanjutannya tadi, Om. Oh iya, Tadi iya. kita sampai halaman 7 kan, Om ya? Iya, iya. Kita tadi tentang hamzatul wasli yang mengawali harf, yaitu al, yang kita mungkin menyebutnya dengan alif lam. Selanjutnya, di halaman berikutnya, hamzatul wasli yang mengawali fi'il atau al-af'al. Al-af'al itu bentuk jamak dari fi'il, Ibu-ibu. Al-fi'alu jamaknya al-af'alu. Gitu ya, Ibu ya. Jadi jangan bingung, al-af'al di sana tulisannya al-af'alu, kok Ustadz bilangnya fi'il. Nah, al-af'alu itu, ini al-af'al nomor 3, al-af'al ini bentuk jamak dari al-fi'alu. Nah, kita sampaikan tadi, al-fi'alu berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 3. Ada 3 fi'il berdasarkan waktu. Ada fi'lun madin atau al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Ya kan, Ibu ya? Lalu ada al-fi'lul mudhari', fi'lun mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi sekarang dan yang akan datang satu fi'il. Tidak berbeda kalau dalam bahasa Inggris sendiri-sendiri, Om ya. Present dan future itu sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam bahasa Arab bentuknya sama antara sekarang dan yang akan datang. Jadi al-hadir dan mustaqbal itu menggunakan fi'lun mudhari'. Sedangkan bentuk fi'il yang ketiga, jenis fi'il yang ketiga berdasarkan zaman itu adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Kalau fi'lul amri itu apa, Ibu? Kata perintah. Kata perintah. Jadi 3 itu, Om ya. Ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari', dan ada fi'lul amri. Ada 3 itu berdasarkan zaman, berdasarkan waktu. Nah, itu dalam bahasa Arab fi'il itu ada 3 itu. Tapi juga mungkin ada pembagian yang lain juga dalam fi'il, yaitu dilihat dari jumlah hurufnya. Dilihat dari jumlah huruf fi'il atau al-fi'lu di dalam bahasa Arab, ada fi'lun yang terdiri dari 3 huruf. Ada fi'lun yang terdiri dari 4 huruf. Gitu ya, Ibu ya? Dilihat dari jumlah hurufnya, fi'il, al-fi'lu di dalam bahasa Arab ada al-fi'lu yang terdiri dari 3 huruf asli dan ada al-fi'lu yang terdiri dari 4 huruf asli. Kalau yang terdiri dari 3 huruf asli itu biasanya disebutnya ats-tsulatsiyu. Makanya di sini tulisannya ada al-fi'lu ats-tsulatsiyu. Itu maksudnya 3 huruf terdiri dari 3 huruf gitu, ya. Kalau yang terdiri dari 4 huruf biasanya disebut al-fi'lur ruba'iyyu, dari kata arba'ah, ruba'i, tsulasi, ruba'i. Tsulasi itu 3 huruf. Kalau ruba'i 4 huruf. Begitu Ibu ya? Insyaallah jelas ya? Halo? Wadih? Jelas Ustaz, insyaallah. Dan yang terdiri dari 3 huruf, baik yang 3 huruf maupun 4 huruf, itu bisa mengalami huruf tambahan. Nanti bisa dikatakan sulasi mazid dan ruba'i mazid. Mazid itu maksudnya mengalami tambahan. Mengalami tambahan huruf maksudnya, Om ya. Mengalami tambahan huruf. Bisa, yang aslinya 3 huruf, bisa mengalami tambahan 1 huruf, menjadi 4 huruf. Bisa mengalami tambahan 2 huruf, jadinya totalnya 5 huruf. Bisa mengalami tambahan 3 huruf, jadi totalnya semuanya 6 huruf. Gitu, Om ya. Ruba'i juga bisa mengalami tambahan. Baik fi'lun tsulasi maupun fi'lun ruba'i, baik fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli maupun 4 huruf asli, itu bisa mengalami tambahan. Bisa mengalami tambahan huruf. Gitu, ya.
Sulasi mazid namanya. Disebutnya biasanya sulasi mazid dan rubai mazid. Mazid itu maksudnya mengalami tambahan huruf, gitu ya. Sulasi mazid, misalnya sulasi mazid. Sulasi mazid itu bisa mengalami tambahan 1 huruf, jadi 4 huruf. Atau bisa juga mengalami tambahan 2 huruf. Kalau 3 ditambah 2 jadi 5, jadi 5 huruf. Bisa juga mengalami tambahan 3 huruf, ya. 3 ditambah 3 jadinya 6, totalnya jadi 6 huruf. Gitu ya. Kalau yang 4 huruf tadi disebutnya rubai, yang 5 huruf biasanya disebut khumasi. Dari kata khamsah. Ini makanya di sini ada al-fi'lul khumasi gitu kan ya. Di PDF-nya Ibu di kitabnya ada al-fi'lul khumasi. Jadi al-fi'lul khumasi itu jumlah hurufnya ada 5. Jadi 5 itu sebenarnya bukan asli semuanya. Seperti irtahala di sini contohnya itu mengalami tambahan 2 huruf. Huruf aslinya hanya ro, ha, dan lam. Mengalami tambahan hamzah wasal dan ta. Lalu di sana ada disebut juga al-fi'lus sudasi. Al-fi'lus sudasi itu fi'il yang terdiri dari 6 huruf. Sudasi itu dari kata sittah. Sudasi. Sudas. Naam. Bisa diulang dari yang rubai mazid ditambahin berapa Ustaz? Rubai mazid, nanti kita tidak membahas rubai mazid terlalu dalam. Rubai mazid itu tidak banyak polanya dan tambahannya. Yang biasanya banyak tambahannya itu sulasi. Jadi sulasi itu bisa mengalami tambahan 1, 2, atau 3. Kalau ditambah 1 jadi 4, disebutnya rubai juga. Kalau mengalami tambahan 2 huruf menjadi 5 huruf, maka disebut al-khumasi. Khumasi, maksudnya 5 huruf totalnya. Kalau yang mengalami tambahan 3 huruf, maka totalnya semuanya jadi 6 huruf, kan gitu ya. 6 huruf itu disebut sudasi. Sudasi itu maksudnya hurufnya semuanya ada 6. Gitu ya. Tayyib. Insyaallah di sana sudah ada gambaran Om ya. Pembagian fiil berdasarkan waktunya ada 3, pembagian fiil berdasarkan jumlah hurufnya ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. 3 huruf itu bisa mengalami tambahan 1, 2, atau 3. Gitu ya. Tayyib. Kita sekarang masuk ke di sini al-af'al. Al-af'al, kata kerja yang diawali hamzah wasal. Di mana saja tempatnya? Di sana ada 3 tempat secara umum ini, disebutkan secara umum ini 3 tempat. Yang pertama, kita mendapati hamzatul wasli mengawali fi'il amr pada fi'lun tsulasi. Makanya di sana disebutkan amrul fi'li tsulasi. Jadi, ada hamzah wasal. Yang pertama itu kita mendapatinya pada fi'il amr, kata perintah. Kata perintah pada fi'lun tsulasi. Gitu ya. Aslinya 3 huruf. Ketika menjadi fi'lul amri, ketika menjadi kata perintah, maka ditambah hamzatul wasli di depannya. Misalnya di sana ada 3 contoh di sana, uktub. Uktub ini kata perintah, Ibu. Ya atau iya? Iya. Ibu nggak ada yang jawab. Iya, Bapak. Uktub yaitu kata perintah atau fi'lul amri dari buka takut. aslinya. Aslinya fi'lul madinya itu 3 huruf saja. Kata ba. Terlalu cepat temponya, perlahan sedikit. Tanya di slow motion. Ustadz menjelaskannya pelan-pelan Ustadz. Nah, insyaallah. Sam'an wa ta'ah. Ala ra's wal ain. Tayyib. Pelan-pelan ya. Jadi kita menjumpai hamzatul wasli pada fi'alun itu pada 3 tempat. Ini secara umum. Ya, gitu ya. Yang pertama, kita menjumpainya pada fi'lul amri yang terdiri dari 3 huruf asli. Maksudnya, makanya di sana dituliskan amrul fi'li tsulasi. Amrul fi'li tsulasi, bentuk fi'il amr dari fi'il tsulasi, gitu ya. Kata perintah dari fi'il tsulasi. Contohnya di sana kata uktub. Uktub. Ini fi'lul amri.
Tayyib. Amr. Yes, Amr. Uktub ini fi'lul amri. Fi'lul amri aslinya, fi'lun madhinya, kata kerja lampaunya aslinya kataba. Gitu kan namanya? Kataba. Kataba. Fi'lun mudhari'nya yaktubu. Kalau kita perhatikan fi'lul madhinya kataba itu terdiri dari berapa huruf? 3. 3 huruf. Kaf, ta, dan ba. Ya atau iya? Ya. Pilihannya hanya ya atau iya. Taib. Hanya 3 huruf. Ka, ta, ba. Ketika dirubah menjadi fi'lul amri, kata perintah, kita tambahkan hamzatul wasli di depannya. Jadi uktub. Jadi uktub. Gitu Om ya. Jadi hamzatul wasli pada fi'lul amri tsulasi itu hamzah waslinya bukan huruf asli tapi huruf tambahan. Gitu Ibu ya. Tidak sejak fi'il madhi aslinya pada fi'lul madhinya tidak ada. Tapi ketika fi'lul amri kita tambahkan. Jadi uktub. Misalnya lagi di sana ada kata isma'. Isma' itu Om. Isma' ada harokatnya Om. Isma' itu kata perintah atau fi'lul amri. Fi'lul amri. Kalau fi'lul madhinya apa Ibu? Sama'a. Bukan sama'a, tapi sami'a. Sami'a. Jadi fi'lun itu polanya beda-beda Om ya. Ada mungkin kalau di kitab Durusulullah nanti ibu-ibu akan mempelajarinya di akhir jilid 3. Afwan. Ya kurang lebih itulah. Kurang lebih untuk Jilid pola-pola. 2, Ustadz. Untuk pola tasrif ya. Untuk pola tasrif. Untuk pola tasrif itu nanti akan dikenalkan insyaallah. Kalau tidak salah di jilid 3 dan nanti untuk yang mazid, untuk yang mengalami tambahan huruf itu akan dilanjutkan di jilid 4. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Tayyib. Tayyib. Ini dari fi'lun sami'a gitu ya. Sami'a yasma'u. Makanya kita ketika setelah ruku itu kita bilang apa, Om? Allahu liman. Jangan selama ini tidak paham. Sami'allahu liman hamidahu. Artinya apa, Om? Sami'a itu kata kerja, Om. Fi'lun. Sami'allahu. Allah Maha mendengar. Allah mendengar. Sami'a Allahu. Allah mendengar. Liman hamidahu. Siapa saja yang memujinya. Gitu ya. Itu hendaknya kalau kita sholat itu kita usahakan paham apa yang kita baca. Itu fi'lun sami'a. Tayyib. Kata kerjanya, fi'lul amrinya isma'. Gitu ya? Isma'. 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 Tayyib. Isma' ini adalah bentuk fi'lul amri yang aslinya, huruf aslinya itu 3 huruf tadi. Sami'a. Hanya saja ketika berubah menjadi fi'lul amri, ditambahkan hamzatul wasli di depan. Sama ya. Lalu ada contoh yang lain, i'lam. Bacanya i'lam ya. I'lam. Huruf yang di tengah fathah. Berarti hamzah wasalnya dibaca kasrah. I'lam. I'lam. Ma makna i'lam? Mengetahui. Ketahuilah. Kan fi'lul amr ya. Fi'lul amr. Kata perintah berarti ketahuilah. Kau seorang laki-laki. Betul. Ini dari fi'lun madhinya apa aslinya? Alima ya'lamu. Alima itu aslinya 3 huruf kan, ya? Iya. Ya, 3 huruf. Ketika kita rubah menjadi fi'lul amri, maka kita tambahkan hamzatul wasli di depannya. Gitu ya. Jadi kalau ada hamzatul wasli mengawali fi'lul amri tsulasi, sekali lagi, kalau ada hamzah mengawali fi'lul amri tsulasi, kalau ada hamzah yang mengawali kata perintah yang fi'lunnya itu aslinya hanya 3 huruf, gitu ya, maka hamzahnya itu pasti hamzatul wasli. Gitu ya, Ibu ya? Hamzahnya itu pasti hamzatul wasli. Jelas insyaallah?
Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik. Kalau di sini jelas, insya Allah ini penjelasan di bawahnya nggak terlalu penting. Ya, intinya sama dengan yang saya sampaikan. Untuk yang tempat kedua, di mana kita menemukan hamzatul wasli pada fi'il? Di mana? Seperti disebutkan di sana. Yang khumasi, Bapak. pada fi'il madhi. Amruhu wa masdaruhu. Fi'il humasi. Di fi'il humasi. Madil fi'alil khumasi Humasi. wa Wa amrihi wa masdari. Jadi kita bisa mendapati hamzatul wasli mengawali fi'il yaitu pada fi'il madhi yang bentuknya khumasi yang terdiri dari 5 huruf. Jadi kalau fi'il terdiri dari 5 huruf diawali hamzah, maka hamzahnya itu hamzatul wasli. Itu fi'lul madhinya, Om ya. Fi'lul madhinya. Kalau fi'lul mudhari kan pasti diawali harful mudhara'ah, ya atau ya? Ya. Ya, harful mudhara'ah misalkan Ya. misalkan irtahala fi'lul mudhari'nya yartahilu. Diawali ya itu harful mudhara'ah. Yang menunjukkan mudhari'. Tapi di sana kita pertama menjumpai pada fi'lul khumasi itu pada bentuk fi'lul mudhari'nya. Fi'lul madhinya, saya ralat. Kita menjumpai hamzatul wasli mengawali fi'il khumasi itu pertama pada fi'lul madhinya. Gitu, Mas. Jadi fi'lul madhil khumasi. Fi'lul madhil khumasi itu kalau diawali hamzah, maka hamzahnya adalah hamzatul wasli. Gitu ya, Bapak ya? Itu pertama. Lalu kita juga menjumpai pada fi'lul khumasi itu pada bentuk amrnya, kata perintahnya. Misalnya di sana irtahil, dan kalau madhinya irtahala. Ini yang kedua ini bentuk amrnya, kata perintahnya, irtahil. Kalau irtahala itu maknanya apa, Om? Melakukan perjalanan gitu ya. Irtahala. Melaksanakan perjalanan. Kalau irtahil, pergilah gitu. Berangkatlah. Insya Allah jelas, Om ya. Jadi terletak pertama pada fi'lun madhi khumasi, lalu yang kedua pada fi'il amrnya, dan yang ketiga itu pada bentuk masdarnya. Masdarnya ini sebenarnya ism kan, Ibu. Jadi sebenarnya sudah disinggung tadi. Saya sempat menyampaikan ism kalau terdiri dari 5 huruf atau lebih, lalu diawali hamzah, maka hamzahnya hamzah wasol. Saya tadi menyampaikan seperti itu kan, Om ya? Ya atau iya? Iya, Ustaz. Iya. 5 Ism, dan 6. ism kalau terdiri dari 5 huruf atau lebih, diawali hamzah, hamzahnya pasti hamzah wasol. Ini maksudnya di sini, masdar. Jadi masdar yang akarnya dari fi'lul khumasi dan sudasi. Maksud saya itu tadi. Gitu, Om ya? Insyaallah jelas, Om ya? Yes. Tayyib. Ini contohnya ada irtahala yartahilu, atau itu langsung amrnya irtahala irtahil. Itu amrnya. Lalu irtihal ini bentuk masdarnya, irtihal. Perjalanan. Contoh yang kedua di sana ada intaqala. Intaqala maknanya apa, Ibu? Intaqala itu maknanya berpindah. Intaqala, berpindah. Ini fi'lun madhin. Terdiri dari 5 huruf dan huruf pertamanya adalah hamzah. Maka itu hamzahnya adalah hamzah wasol. Gitu ya, Ibu ya? Tayyib. Lalu bentuk amrnya intaqil. Pindahlah. Intaqil. Ini juga dari fi'lun khumasi tadi terdiri dari 5 huruf. Diawali hamzah berarti hamzahnya hamzah wasol. Demikian juga dengan bentuk masdarnya. Intiqal. Intiqal itu perpindahan maknanya. Insyaallah jelas ya, Ibu ya? Wadih? Untuk yang fi'lun khumasi. Jadi kalau pada fi'lun thulathi, tadi hanya pada fi'lul amrnya. Kalau fi'lun khumasi, itu pada fi'lun madhi, fi'l amr, dan masdar. Gitu ya, Ibu ya? Wadih? Jelas? Udah dari tadi. Gimana Ustaz? Ulang lagi Ustaz. Mau bertanya.
Jadi tadi pertama tadi kita menjumpai alif, alif. Kita menjumpai hamzah wasal. Kalau pada fi'lun tsulasi itu hanya pada fi'lul amarnya, kata perintahnya saja yang diawali hamzah, berarti hamzahnya hamzah wasal. Sedangkan pada fi'lun khumasi itu yang diawali hamzah dan hamzahnya hamzah wasal itu pada bentuk madhi, amr dan masdar. Itu ya, bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, amr perintahnya dan masdarnya. Jelas insyaallah? Ustadz, kalau saya masih bingung berubahnya Sama itu Ustadz. irtahala jadi irtahal gitu gimana Ustadz? Apa memang harus Ada dihafal polanya. nanti kosakatanya? Ada polanya, Ada polanya. Ini kalau kita lihat pola yang di atas irtahala dan yang di bawah intaqala sama kan Lalu bentuk amarnya, kata perintahnya irtahil dan intaqil, polanya sama kan harokatnya sama. Lalu bentuk masdarnya juga polanya sama, irtihal, intiqal, polanya sama kan Afwan Ustadz, kalau untuk harokat terakhirnya yang masdar? Itu sesuai dengan keadaan i'rabnya. Kalau normal tidak ada yang mempengaruhi, berarti marfu', intiqalun, irtihalun. Bisa majrur, bisa mansub, sesuai dengan keadaan i'rabnya. Iya. Tapi aslinya kalau tidak ada yang mempengaruhi ya marfu'. Semua ism kalau tidak ada yang mempengaruhi marfu' kan gitu ya. Syukran Ustadz. Afwan. Baik. Mungkin ada yang masih bingung Ibu-ibu? Tidak masalah kalau misalkan di awal-awal ini masih agak bingung, nanti bertahap insya Allah pada saatnya Ibu-ibu akan sampai pada pola-pola fi'il. Gitu ya. Nanti insya Allah pada saatnya akan sampai pada pola-pola fi'il. Mungkin nanti setelah mendengarkan kembali rekamannya, Ustadz lebih dapat ngerti karena bisa kalau nggak ngerti kita matikan, kita pikir. Bisa diulang-ulang ya, insya Allah. Sekarang kalau mau bertanya juga masih bingung. Saking bingungnya mau yang ditanyakan apa? Iya, saya pribadi. Ayo, Fatahullah alaik, nggak masalah. Afwan, Naam. Ini berarti begini Ustadz ya. Kalau misalkan yang di fi'il sulasi ini dia ketika ada hamzah wasolnya ini hanya di fi'il amr. Jadi betul. Kata begitu Ustadz ya. Jadi kalau misalkan yang di khumasi mas ini dia hamzah wasolnya itu memang fi'il madinya memang ada dari awalnya itu memang sudah ini Ustadz. Betul, ya. memang sudah ada hamzah wasol di pada fi'ilun madinya. Betul, itu kalau khumasi. Nah, Ustadz, syukur. Ustadz, tambahan mungkin dari pertanyaan si Umi yang barusan, mungkin di fi'il khumasi, fi'il amr, ada hamzah wasol dan fi'il tadi fi'il madi ya, madi, amr dan masdar. Seperti itu kan. Betul. Jadi tadi kalau fi'il amr, kalau pada sulasi, itu kita tidak menemukannya kecuali pada fi'il amrnya. Jadi pada fi'il madhi dan mudhari itu tidak ada hamzah wasl. Gitu ya. Kita hanya menemukan pada bentuk amr atau kata perintah saja. Itu kalau sulasi, kalau 3 huruf ya. Hanya pada kata perintah saja. Tapi kalau khumasi yang terdiri dari 5 huruf itu sejak fi'ilun madhi itu sudah ada hamzah waslnya. Dari fi'il madhi lalu fi'il amrnya dan bentuk masdarnya. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Berikutnya pada gimana kita bisa menjumpai hamzah wasal yang mengawali fi'il, yaitu pada fi'lun sudasi, yaitu pada bentuk fi'lun madhinya, amarnya dan masdarnya. Ini mirip dengan fi'lun khumasi tadi. Mirip dengan fi'lun khumasi yang 5 huruf tadi. Sudasi juga demikian. Yang terdiri dari 6 huruf. Itu juga kita menjumpai hamzah wasal itu sejak
fi'lun madinya. Jadi kata kerja lampau itu sudah ada hamzah wasalnya. Lalu amarnya dan masdarnya. Contohnya di sana kata istaghfara. Apa makna istaghfara? Istighfar. Mohon ampun. Memohon Minta ampun. ampun. Minta ampun. Memohon ampun. Wah, mohon ampun ya. Kalau minta ampun itu ada konotasi lainnya, Weh. Tayyib. Mohon ampun. Jadi kalau aslinya kan sulasi mengalami 3 tambahan huruf ya. 3 tambahan huruf itu hamzah wasal, sin dan ta. Aslinya kan ghafaro. Ghafaro yaghfiru. Ghafaro itu mengampuni maknanya. Kalau ditambah 3 huruf istaghfaro itu maknanya meminta. Gitu ya, meminta atau memohon. Jadi istaghfaro itu mohon ampun. Nah, itu bentuk fi'il madhi, sudah diawali hamzah wasal. Fi'il amrnya juga demikian, istaghfir. Istaghfir. Mohonlah ampun, gitu ya. Apa itu nama? Istaghfir, mohonlah ampun. Yang masuk di tangan siapa? Lalu demikian juga dengan bentuk masdarnya juga diawali hamzah wasal. Istighfar. Istighfar, permohonan ampun. Gitu ya. Bingung tidak Ibu-ibu? Insya Allah tidak, Ustadz. Insya Allah tidak ya. Alhamdulillah. Itu ada apa Om? Baik. Itu di sana ada contoh berikutnya ada Ustadz, tadi yang maknanya. Kalau yang madhi tadi mohon ampun. Om. Istaghfaro itu mohon ampun, memohon ampun, dan itu madhi, waktunya lampau. Istaghfaro fi'lun madhi. Memohon ampun maknanya. Kalau istaghfir itu fi'il amr, perintah. Mohonlah ampun. Kalau istighfar permohonan ampun, gitu kan masdar ya. Kata benda ism. Istighfar permohonan ampun. Kalau yang ism itu yang penting ingatnya tadi, kalau 5 huruf atau lebih dan diawali hamzahnya pasti hamzah wasal, gitu ya. Baik. Di sana ada contoh berikutnya, ada istakhraja. Apa makna istakhraja? Keluar ya. keluarlah. Keluarlah. Membuat agar meminta agar Kalau khoroja, iya keluar. Kalau ditambah 3 huruf, jadikan keluar. Istakhraja berarti mengeluarkan gitu ya. Atau menyebutkan misalnya bisa seperti itu. jadikan. Mengeluarkan. Baik. Mengeluarkan. Istakhraja. Kalau istakhrij keluarkan. Istikhraj mengeluarkan tapi ini bentuk masdar gitu ya. Bentuk masdar, bentuk ism. Insyaallah jelas ya, Bebe? Tolong diulang Ustadz. Tadi istakhroja. Istakhroja itu artinya, aslinya dari khoroja kan ya, lalu ditambah 3 huruf. Itu maknanya mengeluarkan. Mengeluarkan lalu fi'lun madhi. Fi'lun madhi istakhraja, fi'lun madhi seperti istaghfar. Apa Om? Itu kan bentuknya madhi, berarti kalau bentuknya madhi telah keluar gitu, telah mengeluarkan gitu. Ada kata-kata telah mengeluarkan. Nah iya, makanya kan bentuknya. Ya, oke. Enggak masalah. Telah mengeluarkan. Lalu kalau istakhrij itu amarnya, kata perintahnya. Keluarkan. Keluarkanlah. Istakhrij ya. Betul, istakhrij. Polanya sama dengan atasnya, istaghfir. Jadi pola itu nanti tidak harus menghafal semua kosakata, tidak. Kita hafal polanya saja, kita bisa terapkan, mengkiaskan ke yang lain-lain. Gitu, mudah insyaallah. Berarti untuk fi'il amarnya tadi apa? Keluarkan gitu. Keluarkanlah, betul. Oh, iya betul. Istikhraj ini bentuk masdarnya. Istikhraj. Ya, bentuk masdarnya, bentuk isemnya. Bentuk isem dari. Jadi artinya untuk waktu diisimkan apa ya? Ya, mengeluarkan juga, tapi gimana Om ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu menerjemahkan itu agak susah. Pengeluaran. Pengeluaran kalau Ustaz. Pengeluaran itu al-kharaj, kharaj. Al-kharaj. Masdarnya. Pengeluaran kali Ustaz.
Ya, yang penting gitu. Yang penting Yang penting keluar. itu. Terkadang itu agak susah kita menerjemahkan ke bahasa kita karena kaidahnya itu berbeda. Misalkan kata sujud. Sujud itu kan seringkali kita Sajadah. mengira sujud itu kata kerja gitu ya. Kalau Ya. dalam bahasa kita. Padahal sujud itu masdar. Masdar. Masdar, bentuk kegiatan sujudnya itu disebut sujud. Kalau fi'lun, kalau kata kerja bersujud, kalau dalam bahasa kita seharusnya seperti itu. Bersujud itu sajada yasjudu. Itu bersujud. Kalau sujudun ya bentuk sujudnya. Gitu, Meh. Ustaz, untuk istikhrajun masdar di dalam istikhraj apa? Dalam apa? Dalam kalimat gitu supaya bisa lebih paham. Jadi kalau misalnya biasanya kita kalau di kitab Durusul Lughah itu ada tamrin perintah istakhrij minad darsi al-umur al-atiyah. Sebutkan, bisa diartikan sebutkan kalau seperti itu jadinya. Atau kalau dipaksakan dengan terjemah letter luck harfiah, bisa keluarkanlah dari maqalah atau hiwar di awal pelajaran beberapa hal berikut. Sebenarnya kalau diartikan lebih bagusnya, sebutkanlah kan gitu jadinya. Baik. Kalau masdarnya istikhraj, berarti kegiatan mengeluarkannya itu istikhraju hadhil umur minad dars. Hada istikhraju al-umur minad dars. Jadi kegiatan mengeluarkannya itu disebut istikhraj. Gitu, Meh? Tapi kalau orang melakukan pakai fi'lunnya, istakhraja, yastakhriju. Itu kalau orang melakukan pakai fi'lunnya. Kalau kegiatannya itu disebut pakai masdar, istikhraj. Seperti tadi misalkan, apa ya? Yang lain yang mirip itu tadi ya, sujudun yang paling mirip dengan istikhraj. Kalau kata bayak tubuh kitabah itu enggak terlalu mirip. Kalau sajada yasjudu itu bersujud. Jadi orang kalau bersujud itu menggunakan fi'lun sajada yasjudu. Gitu ya. Tapi kalau kegiatan bentuk sujudnya itu disebut sujudun. Itu masdar, sujudun itu masdar. Seperti istikhrajun. Gitu ya. Masih bingung? Jadi kalau sajadah bersujud, kalau sujudun sujud gitu ya. Sujud. Itunya sujud lah. Usjud. Sujud. Untuk fi'lul sudasi ini huruf setelah hamzah wasal itu apakah memang hanya sin dan tak saja atau ada contoh lainnya dari huruf asli ketambahan 3 huruf atau memang hanya ista saja ini Ustaz? Sebenarnya untuk khumasi dan sudasi itu tidak hanya pola ini saja, bukan hanya pola di sana ada ista'ala dan istaf'ala. Tidak hanya itu saja polanya, ada pola-pola yang lain. Insya Allah ibu-ibu kalau misalkan sabar dan istiqomah mengikuti pelajaran, insya Allah akan sampai pada saatnya mempelajari dan menghafalkan pola-pola fiil tersebut. Jadi kita usahakan kita tidak terlalu meluas di sini. Jadi kalau misalkan kita sebutkan semuanya jadi panjang nanti bingung nih ibu. Jadi bukan imla lagi tasrif Ustaz. Putusi. Baik, yasarallahu murakunna, fatahlahu alaikunna. Amin. Baik. Jadi intinya hamzah wasal yang mengawali fiil itu pada 3 hal ini ya. Pada amrul fi'li tsulasi, kata perintah yang aslinya 3 huruf. Lalu pada fi'lun madhi, amr dan masdar dari fi'lun khumasi. Lalu yang ketiga pada madhi, amr dan masdar fi'lun sudasi. Gitu ya, Bapak ya? Assalamualaikum. Untuk berikutnya di bawahnya itu sebenarnya penjelasan
penjelasan dari fi'il sulasi. Amrul fi'il sulasi itu aslinya 3 huruf. Jadi huruf aslinya 3 yang pada fi'ilun madhi. Sedangkan hamzah wasal itu hanya tambahan. Makanya tetap disebut fi'ilun sulasi. Gitu ya, Ibu ya. Mudah ini insyaallah. Aslinya zahaba. Jadi idhab. Aslinya hanya 3 huruf, sedangkan hamzatul wasl ini adalah tambahan. Gitu ya, Ibu ya. Ini mudah itu insyaallah. Ada contoh-contoh yang lain di sana. Fi'ilun madhinya kataba jadi uktub, sami'a jadi isma', naqala jadi ungkul. Nah, kalau tadi intaqala berpindah kan ya. Kalau naqala itu memindahkan. Naqala yanqulu unqul. Kalau naqala memindahkan, ungkul pindahkanlah. Nah, kalau intaqala yantaqilu berpindah. Lalu madhi fi'il khumasi ini. Amruhu wa masdaruhu. Di sana ada irtahala. 5 huruf di sana. 5 huruf dari oleh hamzah, ra, ta, ha, dan lam. Lalu fi'il amarnya dan masdarnya juga aslinya 5 huruf. Hanya saja masdarnya di sana mengalami 1 tambahan lagi, yaitu huruf alif. 6. Baik. Untuk fi'lun sudasi juga halaman berikutnya di sana amruhu wa masdaruhu juga. Istaghfara itu aslinya 6 huruf. Dimulai dari hamzah, sin, ta, ghain, fa, dan ra. Demikian juga dengan fi'il amarnya 6 huruf. Masdarnya mengalami 1 huruf tambahan lagi sebelum huruf terakhir, yaitu huruf alif. Jadi istighfar. Baik. Insyaallah jelas tadi Om ya. Fi'il sulasi, khumasi, dan sudasi. Jadi yang mengawali atau yang diawali hamzah wasal itu hanya 3 itu saja kalau pada fi'il. Jadi kalau fi'il yang terdiri dari 4 huruf gimana, Ustaz? Yang rubai, yang terdiri dari 4 huruf. Nggak bakal ada hamzah wasal. Baik itu fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, atau fi'il amarnya, atau masdarnya. Gitu Om ya. Kalau fi'il yang terdiri dari 4 huruf itu nggak bakal ada hamzah wasalnya. Gitu Om ya. Jadi hanya pada sulasi, khumasi, dan sudasi tadi. Jelas Om ya, insyaallah? Insyaallah. Saya Ustadz. Nah. Tadi kan ada fi'il kan kata kerja. Kalau masdar memang termasuk kata kerja ya Ustadz? Bukan, masdar itu sebenarnya termasuk isem. Makanya tadi saya sampaikan ini agak merembet ke isem sebenarnya. Dan sebenarnya pada isem tadi sudah saya sampaikan juga, isem yang terdiri dari 5 huruf atau lebih, yaitu kalau diawali hamzah pasti hamzahnya hamzah wasal. Sebenarnya yang saya maksud itu adalah masdar tadi ketika saya menyinggung isem tadi. Masdar. Baik. Nah. Baik Ustadz. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, nastamir. Berikutnya kita sampai di hamzatul qat'i. Kalau tadi hamzatul wasli, alhamdulillah sudah selesai. Hamzatul wasli yang mengawali ism, hamzatul wasli yang mengawali harf, dan hamzatul wasli yang mengawali fi'lun. Sekarang kita akan membahas hamzatul qat'i. Kapan kita menulis hamzatul qat'i di awal kata? Takunu hamzatul qat'i fil mawadi'il atiyah. Hamzatul qat'i mengawali kata itu terletak pada beberapa tempat berikut. Di sana ada beberapa ya di halaman berapa ini, Ibu? 11. Halaman 11. Ahsantunna. Halaman 11. Di sana ada beberapa. Yang pertama, madil fi'li tsulasi wa masdaruhu. Pada fi'il tsulasi, yaitu bentuk madhinya dan masdarnya. Jika fi'il tsulasi diawali hamzah, ini bukan amrnya Om ya, tapi fi'il madhi dan masdarnya. Jika fi'il madhi tsulasi dan masdarnya diawali hamzah, maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i. Gitu ya, Ibu ya? Iya. Jika fi'il madhi tsulasi dan masdarnya diawali hamzah, maka hamzahnya pasti hamzatul qat'i. Kalau tadi fi'il amrnya pasti hamzatul wasli kalau tsulasi. Kalau fi'il madhinya dan masdarnya kalau diawali hamzah, hamzahnya pasti hamzatul qat'i. Insyaallah jelas ya, Ibu ya? Di sana contohnya ada akhadha. Akhadha
Ini fi'lun tsulasi terdiri dari 3 huruf asli. A, kha, dan dha. Di sana diawali hamzah. Hamzahnya ini pasti ya hamzatul qat'i. Nggak mungkin hamzatul wasli. Demikian juga dengan masdarnya akhdhan. Akhdun. Nah, itu ya. Akhdun. Akhadha maknanya apa Ibu? Ma makna akhadha? Mengambil. Ahsanti. Ahsantuna. Mengambil. Akhadha maknanya Ambil mengambil. Bapak. Akhdun itu masdarnya. Gitu ya. Baik. Mungkin ada contoh kata yang lain, misalnya amaro, memerintah maknanya. Amaro ya'muru amrun, perintah amrun, kan? Kita katakan fi'lul amr ya. Amr itu maknanya perintah. Fi'il madinya amaro. Hamzahnya itu hamzatul qat'i masih kalau ditulis. Amaro, masdarnya amrun. Baik. Insyaallah jelas ya yang nomor pertama ini. Ustadz, maaf, tolong diulang jika fi'il madhi tsulasi dan masdarnya. Apa Ustadz? Lanjutannya. Ustadz, cepet banget. Apa no? Masih terlalu cepat no? Ini kadang-kadang itu Saya masih loading soalnya. ya masalah. Apa no? Saya minta maaf. Fi'lun tsulasi jika fi'lun madhinya dan masdarnya diawali hamzah, maka hamzahnya itu pasti hamzatul wasli. Fi'lun tsulasi, sekali lagi, fi'lun tsulasi jika bentuk madhi dan masdarnya diawali hamzah, maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i. Itu Ibu ya. Berbeda dengan tadi, kalau fi'lun tsulasi amarnya diawali hamzah, hamzahnya pasti hamzatul wasli, itu bentuk amarnya. Tapi kalau bentuk madhinya dan masdarnya diawali hamzah, maka hamzah itu pasti hamzatul qat'i. Gitu ya. Wadih ya, jelas? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang bingung, kita lanjutkan ke yang kedua. Hamzatul qat'i. Yang kedua di mana? Hamzatul qat'i pada fi'lun rubai. Jadi kalau hamzatul qat'i mengawali fi'lun rubai itu kalau fi'lun rubai diawali hamzah, kebalik saya tadi ngomongnya. Kalau fi'lun rubai itu fi'lun yang terdiri dari berapa huruf? 4 huruf. Kalau fi'lun rubai yang terdiri dari 4 huruf itu diawali hamzah, maka hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i. Nah, itu biasanya kita menjumpainya pada fi'lun madhinya, amarnya, dan masdarnya. Misalnya di sana aqbala dan aqbil. Aqbala itu maknanya menerima. Aqbala yuqbilu. Madhi, Aqbil. amar, dan apa Ustaz? Apa Om? Seperti tadi, madhi, amar, dan masdar. Madhi, amar, dan masdar. Karena kalau mudhari kan nggak mungkin Om ya diawali hamzah kecuali yang hamzah itu harful mudhara'ah. Baik. Jadi fi'il madhi, fi'il amr, dan masdarnya. Kalau rubai itu pasti kalau diawali hamzah itu pasti hamzahnya hamzatul qat'i. Dan saya sampaikan tadi kalau pada fi'lun rubai itu nggak mungkin ada hamzatul wasli. Gitu ya. Pada fi'lun rubai itu nggak mungkin ada hamzatul wasli. Pasti hamzahnya hamzatul qat'i. Ada fi'lun madhi, amr, dan masdar. Di sana misalnya aqbala. Sebenarnya ini fi'lun aslinya itu 3 huruf lalu mengalami tambahan 1 huruf. Jadi 4. Jadi aqbala menerima maknanya. Aqbil, terimalah. Aqbil itu amr. Iqbal itu bentuk masdarnya, penerimaan. Mungkin ada contoh yang lain, misalkan aslama. Ma makna aslama? Selamat. Selamanya. Aslama. Aslim. Masdarnya Islam. Selamat. Sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah,
Itu bisa bermakna berserah diri. Betul, aslama itu berserah diri. Tapi juga bisa diartikan memeluk agama Islam. Gitu ya, aslama. Aslama, berserah diri atau memeluk agama Islam. Aslim itu bentuk amarnya, kata perintahnya. Sedangkan masdarnya Islamun. Itu, jadi Islam itu bentuk masdar ya, Ibu. Ya, masdar Insya- Islam. Mm-mm. Islamun. Nah, jadi jelas namanya insya Allah untuk yang fi'lun ruba'i ini, yang kedua. Jadi fi'lun ruba'i, madhi, amr, dan masdarnya, kalau diawali hamzah, hamzahnya itu pasti hamzatul qat'i. Wadih? Ustaz tadi yang akbala amarnya akbil. Aqbil, persis polanya seperti tadi. Aslama, aslim. Oh, ini akbil. Aqbil. Iqbal. Kalau yang terakhir, masdarnya baru iqbalun. Seperti islamun. Polanya persis. Jadi dengan pola, fi'lun itu dengan pola. Tayyib. Ada pertanyaan? Hal min soal? Tidak ada? Ya, maaf Ustadz. Naam. Saya Dwi Damayanti Taswar yang memang telat di-invite. Jadi saya tuh tidak mengerti sama sekali apa yang dibicarakan di sini. Dan rasanya saya memilih tuh pelajaran jam 4 ya. Tapi ini seperti bersambung dari pagi ya Ustadz ya. Bagaimana ini? Betul. Jadi begini, Om. Sebenarnya materi daurah kita itu 5 sesi itu bersambung semuanya. Untuk yang pilihan itu hanya untuk sesi kelima. Memilih waktu itu hanya sesi kelima hari Ahad. Makanya di sana dulu ketika diformulir itu pilihan waktu untuk praktek gitu ya. Waktu praktek sesi kelima itu maksudnya adalah hari Ahad. Untuk sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, hari Jumat dan Sabtu, itu materinya bersambung. Jadi ini pelajaran ini mulai dari hari Jumat sampai Sabtu? Jumat, Sabtu, Ahad baru praktek. Gitu. Ada siaran ulangnya di YouTube ya Ustadz ya? Tadi saya share di grup, Om, untuk rekamannya. Iya, baik. Sementara saya pamit dulu ya Ustadz ya, karena saya benar-benar tidak mengerti, karena saya tidak melihat dari awal. Jadi saya nanti akan coba belajar dari YouTube-nya aja. Nggak masalah. Sebenarnya kalau mau menyimak juga nggak ada ruginya. Karena mungkin saya jadi pusing, Ustaz. Karena istilahnya sendiri saya tidak mengerti gitu, kayak apa qat'i dan segala macam. Saya nggak tahu artinya sama sekali. Mungkin ya untuk kali ini saya pamit dulu ya Ustadz ya. Nggak masalah, Saya akan coba silakan. Silakan, nggak Ustadz. masalah. Saya tidak memaksa. Meskipun Ya, sebenarnya, saya Waalaikumsalam. sama Meskipun dengan- sebenarnya belajar itu nggak ada namanya sia-sia dan rugi. Karena kalau misalkan sekarang kita mempelajari belum terlalu paham, kalau kita nanti belajar lagi, mengulang lagi, itu kita memahaminya tidak betul-betul dari nol kan gitu, ya. Baik, nggak masalah. Fatahallahu alaikunna. Semoga Allah memberikan pintu ilmu kepada kita semua. Amin. Baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Ada Ustadz Afwan. Naam, tafadhali. Afwan Ustadz, untuk pola masdar itu, apakah memang sebelum huruf terakhir itu di fathah? Huruf terakhir di fathah. Enggak, Iya, ada sebenarnya. alif maksudnya. Maksudnya seperti akhdan ini, Om ya. Mungkin baca di sini, Om. Akhdan ini, Om ya. Iya. Yang di bawah, Ustaz. Yang di bawah. Yang iqbalun. Iya. Iqbalun. Itu, Om. Huruf terakhirnya. Sebelumnya juga kebanyakan di fathah. Huruf terakhirnya atau sebelum terakhir? Sebelum huruf terakhir ada yang di fathah. Sebenarnya enggak juga, Om. Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya masdar kalau 4 huruf atau lebih, kalau masdar 4 huruf atau lebih itu ada pola bakunya. Tapi kalau hanya
3 huruf, aslinya fi'lunnya hanya 3 huruf, thulathi, itu masdarnya itu tidak ada pola bakunya. Misalkan akhdhun, akhdhun. Akhdhun itu huruf sebelum terakhir sukun kan namanya? Iya. Nasoro, yansuru, nasrun, nasrun. Huruf terakhirnya ro. Sebelum terakhir sodnya sukun. Jadi tidak harus fathah. Misalkan kharaja yakhruju khurujun. Khurujun. Bukan fathah kan ya? Jadi tidak harus fathah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Nastamir untuk ketiga. Yang ketiga hamzatul wasli di awal kata. Afwan, hamzatul qat'i. Masih hamzatul wasli saja. Hamzatul qat'i mengawali kata itu yang ketiga itu pada fi'lun mudhari' yang domirnya ana. Sekali lagi, ini tempat ketiga, fi'lun hamzatul qat'i mengawali suatu kata itu pada fi'lun mudhari' yang domirnya ana. Bingung tidak Ibu? Misalnya Bapak, terima kasih. ana adhabu, adhabu. Hamzahnya itu hamzatul qat'i. Aslinya kalau huwa yadhhabu, kalau ana adhabu gitu ya. Ini fi'lun mudhari yang domirnya ana yaitu diawali hamzatul qat'i. Gitu ya. Hamzahnya adalah hamzatul qat'i. Ana adhabu. Kataba yaktubu. Itu kalau kataba yaktubu itu huwa, dia laki-laki. Kalau ana aktubu. Nah, ini fi'lun mudhari'nya. Ana aktubu. Jadi hamzahnya itu hamzatul qat'i. Tadi kalau istaghfara yastaghfiru itu domirnya huwa. Kalau ana astaghfiru. Makanya kalau kita beristighfar astaghfirullah gitu kan namanya? Ya atau iya? Ibu-ibu kalau beristighfar gimana? Gitu kan namanya? Astaghfirullah. Jadi hamzah. Jadi itu bentuknya itu untuk fi'lun mudhari' itu Ibu-ibu. Astaghfirullah, astaghfiru itu bentuknya fi'lun mudhari' dan kata gantinya itu ana. Makanya di sana diawali hamzah di awalnya. Astaghfiru. Kalau huwa, kalau dia, ya yastaghfiru. Gitu ya. Kalau ana astaghfiru. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang belum sampai pembahasannya di sini. Ini mungkin di semester 2 kalau di Kubaro dan semester 3. Nggak masalah, nanti dengan proses insya Allah akan sampai pembahasannya. Tapi kalau sebagian insya Allah sudah paham. Tayyib, ada yang bingung ibu-ibu? Jadi fi'lun mudhari' yang domirnya ana yaitu diawali hamzatul qat'i. Jelas ibu-ibu? Ya. Wadih? Alhamdulillah. Berikutnya ad-dhamair. Sebenarnya di sini sudah kita tadi ketika membahas hamzatul wasli, kita tadi kan membahas bahwasannya hamzatul wasli yang mengawali ism itu hanya ada beberapa ism tadi 9 dan 1. Dan yang ism yang lebih dari 5 huruf atau lebih gitu ya, 5 huruf atau lebih. Dan ad-dhamair atau bentuk tunggalnya dhamir, kata ganti. Ad-dhamair atau dhamir itu kan termasuk ism kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Berarti kalau dhamir diawali hamzahnya pasti hamzatul qat'i. Gitu ya? Dhamir, misalkan dhamir ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, itu semuanya dhamir. Dhamir kalau diawali hamzah, pasti hamzahnya adalah hamzatul qat'i. Gitu Ibu ya? Dhamir itu kan ada 14 ya? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tidak semuanya diawali hamzah. Tapi kalau yang diawali hamzah, pasti semuanya hamzatul qat'i. Gitu Ibu ya? Alhamdulillah. Mudah.
Berikutnya yang kelima, al-huruf. Tadi kita sudah sampaikan pada pembahasan hamzatul wasli. Kalau hamzatul wasli pada huruf itu hanya ada satu huruf, yaitu al. Berarti selain itu, kalau diawali hamzah, pasti hamzahnya hamzatul qat'i. Gitu kan, ya? Berarti semua huruf selain al, kalau diawali hamzah, hamzahnya pasti hamzatul qat'i. Misalkan an, au, inna, anna, ila, illa, dan seterusnya tadi. Gitu Ibu ya? Jelas insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Tayyib. Yang tadi sudah di hamzatul wasli. Sedangkan berikutnya ada al-dzuruf. Dzuruf ini jamak dari dzorfun. Dzorfun itu termasuk isem yang menunjukkan keterangan tempat atau waktu. Atau kita garis besarnya ini termasuk isem. Kalau kita katakan tadi isem tadi kan terbatas ya. Kalau yang diawali hamzatul wasli 9 dan masdar yang terdiri dari 5 huruf atau lebih. Berarti ini juga selain itu, selain 9 isem tadi dan selain masdar yang terdiri dari 5 huruf atau lebih. Berarti kalau diawali hamzah, berarti hamzahnya pasti hamzatul wasli. Pasti hamzatul qat'i, afwan. Kalau diawali hamzah, pasti hamzatul qat'i gitu ya. Di sana dzaraf, di sana ada idza, ada amama, ada abadan. Idza maknanya jika, amama, ma makna amama? Depan. Di depan, abadan, ma makna abadan? Selamanya. Selamanya. Masya Allah. Baik. Insya Allah jelas Ibu ya untuk hamzatul qat'i, mudah ya? Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ida artinya apa, Ustaz? Abadan. Idza maknanya jika. Jika. Idza jaa nasrullahi. Oh iya. Jika datang pertolongan Allah. Ya, Idza jaa. Kalau yang huruf itu kayak ini ya, apa tuh yang dipelajarin dulu kok jadi lupa ya? Yang ilah. Seperti huruf jar. Huruf jar. Ya ini. Sebenarnya huruf itu banyak tidak hanya huruf jar. Ada nanti huruf nasab, ada nanti huruf jazm, gitu ya. Yang penting kalau huruf diawali hamzah, pasti hamzahnya hamzah. Oke. Gitu ya. Pantesan tadi saya bilang Ustadz al itu huruf. Saya pikir jar gitu. Ternyata bukan jar aja huruf itu ya. Betul sekali. Bukan al hanya itu huruf juga jar. masuk ke huruf. Ya. Betul. Itu al itu harfun litta'arif. Untuk merubah maknanya menjadi ma'rifah. Harfun litta'arif gitu ya. Ya Betul. Ustaz. Nah. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu tentang hamzah di awal kata. Baik tadi yang sudah kita bahas hamzatul wasli dan sekarang ini hamzatul qat'i. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya di halaman 12, ini terkait dengan perubahan. Tapi sebenarnya ini kita akan mudah memahaminya ketika kita sudah paham hamzah yang terletak di tengah kata. Gitu ya. Jadi ini kan ketika misalkan huruf in ditambah la atau ala ditambah la, lalu ulai ditambah ha, jadi haulai. Lalu yaum, idza ditambah yaum atau hina, jadi yauma idzin, ini maksudnya, idzin. Jadi yauma idzin atau hina idzin. Lalu di sana ada idza ditambah a sebelumnya, idza. Ini semuanya jadi bersambung. Jadi bersambung, hamzahnya ini jadi terletak di tengah-tengah. Nah, berarti sebenarnya ini kaidahnya adalah kaidah hamzah yang di tengah kata. Gitu Ibu ya. Jadi kita langsung mempelajari hamzah yang di tengah kata saja ya, supaya menyingkat waktu. Halo? Iya, Ustaz. Kita langsung lagi menulis Ustaz. Kita langsung ke halaman 17 Ibu-ibu. Ke
Karena halaman setelah ini itu latihan, kita langsung ke halaman 17. Silahkan dibuka halaman 17. Tentang hamzah fi wasatil kalimah, hamzah di tengah kata, atau kadang disebut al-hamzah al-mutawassithah, hamzah yang di tengah. Ini mudah sebenarnya, Ibu. Semuanya mudah, nggak ada yang susah. Amin. Tayyib. Hamzah di tengah kata. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan alhamdulillah hamzah yang di awal kata gitu kan, weh? Ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Sekarang hamzah di tengah kata. Kalau hamzah di tengah kata pasti hamzatul qat'i, Ibu ya. Kita sudah tidak memperdebatkan lagi apakah ini hamzatul wasli atau hamzatul qat'i. Kalau hamzah di tengah kata atau di akhir kata itu pasti hamzatul qat'i. Hanya saja apa permasalahannya? Kenapa kok dibahas juga? Permasalahannya adalah terkadang hamzah di tengah kata itu bentuknya macam-macam. Ada yang ditulis, ada 4 bentuk, Ibu. Ada yang ditulis di atas ya seperti ini. Ini maksudnya ya, Ibu ya. Ya tapi tidak ada titiknya. Nah, misalnya di sana mi'ataini. Ini tulisannya mi'ataini. Mi'ataini hamzahnya ditulis di atas ya. Ya atau ya? Ya. Lalu yang kedua contohnya di sana ada syu'unun. Syu'unun. Di atas waw. Hamzahnya, kepala hamzahnya di atas waw. Lalu ada sa'ala. Sa'ala. Kepala hamzahnya ditulis di atas alif. Terkadang juga kepala hamzahnya itu berdiri sendiri, tidak di atas apapun. Terkadang berdiri sendiri, tidak di atas apapun. Lalu kapan kita menulis hamzah di tengah itu di atas ya? Kapan kita menulis hamzah di tengah itu di atas waw? Kapan di atas alif? Dan kapan berdiri sendiri? Kan itu yang kita permasalahkan, gitu ya. Dan ini pembahasan ini biasanya itu mungkin yang paling ribet biasanya itu orang salah-salah menulis itu seringkali itu pada hamzah di tengah kata seperti ini, Ibu. Jadi kita usahakan kita pahami baik-baik untuk kaidah hamzah di tengah kata ini. Gitu ya, Ibu ya? Baik. Jadi ini tadi kita sampaikan hamzah kalau di tengah kata itu ada 4 bentuk. Bisa di atas ya, bisa di atas waw, bisa di atas alif, dan bisa berdiri sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke kaidahnya, masuk ke kaidah ini kapan di atas waw, kapan di atas alif, kapan di atas ya, kapan berdiri sendiri, kita pahami dulu beberapa hal untuk memudahkan. Pertama, huruf, misalkan harokat fathah itu pasangannya biasanya dengan alif, gitu Ibu ya. Harokat fathah itu pasangannya dengan alif. Sedangkan harokat dhammah pasangannya dengan waw. Harokat kasroh pasangannya dengan ya. Gitu Ibu ya. Apa Om? Kayak mat. Mirip seperti mat. Mirip seperti mat. Ini ada kaitannya dengan itu mungkin. Itu nanti kita lihat, itu ada kaitannya Ibu. Jadi kalau misalkan nanti harokat yang menang itu harokat kasroh berarti di atas ya. Kalau harokat yang menang itu harokat dhammah maka di atas waw. Kalau harokat yang menang fathah maka di atas alif, gitu Ibu ya. Kok yang menang kok salah itu? Kok menang sih? Kok menang? Yang penting nggak menangis Om ya. Atau menanggung malu. Tayyib. Jadi itu pertama. Jadi nanti insya Allah akan kita pahami menang maksudnya menang itu gimana, terus kalah itu gimana. Yang penting kita pahami dulu tadi. Kalau fathah itu pasangannya alif, kalau kasroh pasangannya ya, kalau dhammah pasangannya waw. Selanjutnya, untuk menentukan apakah hamzah di tengah kata ini di atasnya atau waw atau alif atau berdiri sendiri, kita harus memperhatikan harokat 2 huruf, yaitu harokat hamzah itu sendiri
dan harokat huruf sebelumnya. Gitu ya, Ibu ya? Ulang Ustadz, maaf. Baik. Atau sebelumnya gini, sebelumnya saya sampaikan dulu. Sebelum ke situ tadi, nanti insya Allah saya ulang lagi untuk itu. Baik Ustadz. Tadi kan di awal kita sampaikan kalau fathah itu alif, dhammah, waw, kasroh, ya. Selain itu juga harokat dalam penulisan itu ada tingkatan kekuatannya. Gitu ya, Ibu ya? Harokat dalam penulisan itu ada tingkat kekuatannya. Harokat yang paling kuat itu adalah kasroh. Kemudian dhammah, kemudian fathah, dan yang terlemah adalah sukun. Perlu diulangi lagi? Harokat yang paling kuat adalah kasroh. Lalu setelah itu dhammah, berikutnya lagi fathah, dan harokat yang paling lemah atau tanda yang paling lemah adalah sukun. Gitu ya, Ibu ya? Jelas? Wadih? Ini mungkin sedikit berbeda kalau ibu-ibu dulu belajar tahsin. Mungkin untuk belajar makhraj itu dulu diajarkan harus dari yang paling mudah diucapkan, dari harokat yang paling mudah diucapkan dan paling jelas, yaitu pertama adalah sukun. Itu yang paling mudah dan jelas diucapkan. Misalkan ab, itu kan? Itu paling mudah diucapkan. Berikutnya fathah, kalau sudah bisa mengucapkan dengan sukun, baru dilatih dengan fathah. Berikutnya lagi dhammah, baru kasroh. Kasroh itu diucapkannya paling berat, paling susah biasanya. Coba huruf shad. Kita mengucapkan huruf shad dengan fathah dan kasroh itu mudah mana? Mudah fathah kan daripada kasroh. Ya Ustaz. Tapi itu urutan yang dibalik kalau pada belajar makhraj. Tapi kalau kaitannya dengan penulisan, sebaliknya yang paling kuat itu adalah kasroh, berikutnya dhammah, berikutnya lagi fathah, yang terakhir sukun. Gitu Ibu ya? Jelas? Jelas. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya kita tadi menyampaikan kita kalau ingin menentukan hamzah di tengah kata ini apakah di atas ya atau di atas waw atau di atas alif atau berdiri sendiri, kita harus memperhatikan harokat dua huruf. Musik. Baik. Afwan Ustadz, diulang. Nah, nggak masalah. Nah, kita jika ingin menentukan apa hamzah di tengah kata ini, kita jika ingin menentukan hamzah di tengah kata apakah di atas ya atau di atas waw atau di atas alif atau berdiri sendiri, kita harus memperhatikan harokat dua huruf. Harokat dua huruf. Dua huruf itu apa saja? Yaitu huruf hamzah itu sendiri, harokatnya apa, dan harokat huruf sebelumnya. Sekali lagi, saya sampaikan, jika kita ingin menentukan hamzah di tengah kata ini di atas apa, apakah di atas ya atau di atas waw atau di atas alif atau berdiri sendiri, kita harus memperhatikan harokat dua huruf, yaitu harokat hamzah itu sendiri dan harokat huruf sebelumnya. Begitu ya, Bebe? Wadih? Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin dulu sebagian yang belajar mungkin di awal-awal saya pernah menyampaikan yang diperhatikan harokat huruf hamzahnya saja. Itu sebenarnya biar singkat dan tidak terlalu pusing. Tapi sebenarnya kita harus memperhatikan harokat dua huruf, yaitu huruf hamzahnya itu sendiri dan harokat huruf sebelumnya. Gitu ya, Bebe ya? Dan ini kaitannya dengan harokat mana yang lebih kuat itu tadi. Gitu ya, Bebe? Jelas? Maksudnya demikian. Ini contoh di bawahnya di sana. Unzur al-ashkal at-taliyah. Perhatikan harokat berikut ini. Walahid al-hamzah al-mutawassithah. Dan perhatikan hamzah yang di tengah. Di sana contoh yang pertama.
Di sana jika huruf hamzahnya fathah dan sebelumnya kasroh, saya tanya, kasroh dan fathah lebih kuat mana? Lebih kuat kasroh. Kasroh yang mana kan Om ya? Iya. Berarti hamzahnya ini ditulis di atas ya. Oh, Gitu Om ya? Oh gitu. Jadi paham ya maksudnya menang kalah tadi? Dan antara harokat yang lebih kuat yang mana? Jadi harokat yang lebih kuat itu yang menang, dan nanti hamzahnya itu ditulis sesuai dengan harokat yang menang itu. Gitu Om ya? Jelas? Masih loading Ustaz. Masih loading. Ulang Belum paham. Ustaz, itu kan hamzahnya tulisnya di atas alif gitu ya Ustaz. Terus mu'ala itu di atas Ustaz. Apa, Om? Garisnya itu di atas atau di bawah Ustaz? Nantinya. Hamzahnya itu garisnya itu di atas atau di bawah. Nanti kalau di atas ini huruf ya. Garis apa Om? Garis apa Om? Harokat maksudnya mungkin. Harokat maksudnya. Afwan, harokat maksudnya. Nah, harokatnya tetap. Misalkan kalau harokat hamzahnya itu adalah fathah, tapi sebelumnya kasroh, kasroh dan fathah itu lebih kuat mana? Kasroh. Lebih kuat kasroh. Meskipun hamzahnya tetap fathah harokatnya, kalau huruf sebelumnya kasroh, berarti kan menang kasroh. Tetap hamzahnya itu berarti harus mengalah, harokat fathah itu harus kalah, dan hamzahnya ditulis di atas ya. Mengikuti harokat yang lebih kuat. Gitu ya? Jelas ya Ibu? Baik, lanjut Ustaz. Jadi bandingin nanti bisa bandingin. Perubahannya bisa ditulis Ustaz. Perubahan apa Om? Ini Om, di sampingnya ini Om. Coba kita perhatikan di sini. Ini bukan berubah hurufnya sebenarnya Om. Jadi ini kita menentukan hamzahnya itu kita tulis di atas apa? Apakah di atas ya, atau di atas waw, atau di atas alif, atau berdiri sendiri gitu Om? Maksudnya itu Om. Jadi kalau kita perhatikan kata mi'ah ini misalkan, kata mi'ah hamzahnya itu fathah. Hamzahnya fathah. Huruf sebelumnya kasroh, ya atau ya? Ya. Ya Ustaz. Kasroh dan fathah itu lebih kuat kasroh, ya atau ya? Iya. Berarti hamzahnya ditulis di atas ya, kasroh, kan? Mengikuti harokat kasroh. Gitu Om ya? Jelas di sini sekarang? Jelas. Alhamdulillah. Oh iya. Kalau misalkan doma, wow, iya. Betul sekali. Yang kedua, kalau hamzahnya misalkan fathah, sedangkan huruf sebelumnya dhammah dan fathah lebih kuat mana? Lebih kuat dhammah. Maka hamzahnya ditulis di atas waw. Wow, gitu ya. Jelas insya Allah? Berikutnya, kalau hamzahnya tandanya sukun, sedangkan huruf sebelumnya fathah. Fathah dan sukun lebih kuat mana? Fathah, karena sukun itu paling lemah. Maka mengikuti fathah itu tadi, hamzahnya ditulis di atas alif. Jelas insya Allah Ibu-Ibu? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi maaf ulang memperhatikan jika ingin menentukan hamzah dari tengah kata, apakah di atas alif atau berdiri sendiri, maka harus memperhatikan harokat dua huruf, yaitu harokat hamzah itu sendiri dan harokat sebelum hamzah ya Ustaz. Betul. Ya, baik Ustaz. Ustaz, jadi kalau di Al-Quran kayak begini dong ya tulisannya ya? Yang begini yang mana maksudnya? Enggak, maksudnya kalau pas di Al-Quran itu kalau ada hamzah jadi memakai kaidah ini dong. Betul, semua penulisan Arab itu yang menggunakan kaidah imla ini yang diterapkan gitu. Oh, nanti saya perhatiin deh. Ya, betul. Belajar dari saat baca Quran. Betul, nanti bisa dicek. Selama ini kan nggak pernah perhatian ya, nggak baca-baca. Kalau ada hamzah di tengah kata, nanti coba dilihat itu hamzahnya di atas apa gitu ya. Lalu harokatnya mana yang lebih kuat? Kenapa kok di atas huruf itu gitu ya? Nah kalau sebelum hurufnya sukun ada nggak Ustadz? Sebelum hamzah tapi harokatnya sukun.
Ada, Oh, sabar jadi apa? sabar, Oh, sabar sabar. sabar. Kalau sebelumnya fathah juga Ustadz dan hamzahnya juga fathah kan sama-sama tuh gimana tuh Ustadz? Sama-sama. Seperti Kuat ya, sa'ala, sambung. berarti ya alif berarti. Oh, Kan fathah dengan fathah sama kan, Om ya? Misalkan kata Nggak usah dibandingin. sa'ala tadi, nggak usah dibandingin, sama ya. Sejenis, Om ya. Iya Ustadz. Ustadz, kalau misalkan hamzahnya yang contoh pertama kan dia kebetulan di posisi fathah ya. Nah, Terus kalau misalkan dia di posisi kasroh, hamzahnya sendiri, terus huruf sebelumnya kasroh, jadi ya kasroh juga. kasroh juga. Nah, Oh, ya kalau harokatnya sama nggak usah diperdebatkan, Om. oh Gitu, Om, ya. Kalau harokatnya beda, baru mana yang lebih kuat gitu, Om, ya. Oh, kasrah dan doma Ustadz. Harokatnya mah kagak berubah. Hamzahnya kasroh, sebelumnya doma. Hamzahnya kasroh, sebelumnya domah, berarti Ya itu Iya, kuat pakai ya. iya. yang lebih kuat Kasroh. kasroh kan, Om, ya. Berarti di Kasroh. atas Iya. di atas ya, seperti su'ila. Su'ila itu hamzahnya di atas ya. Gila. Gitu, Om, ya. Insyaallah jelas, Om, ya. Mudah kan, Ibu, ya? Mudah sekali. Alhamdulillah. Semoga ingat. Insyaallah Ustadz. Insyaallah, Lebih baik Ustadz. dipraktekkan Coba kita tulisannya. lihat dulu. Kita lihat berikutnya, Om. Tatbiq, ini penerapan. Ya Allah. Baik. Di sana kata mi'ah. Mi'ah di sana hamzahnya harokatnya fathah, sedangkan huruf sebelumnya kasroh. Fathah dan kasroh lebih kuat Kasroh. kasroh, makanya hamzahnya ditulis di atas ya, gitu ya, Ibu, ya. Iya. Berikutnya di sana ada kata bisa. Bisa. Bisa itu hamzahnya, subhanallah, udah hampir selesai waktunya. Bisa itu hamzahnya tandanya sukun, sedangkan Iya. huruf sebelumnya kasroh. Sukun dan kasroh lebih kuat kasroh, makanya hamzahnya ditulis di atas ya, Ya. gitu ya. Ya. Lalu su'alun hamzahnya tandanya fathah, sedangkan huruf sebelumnya dhammah. Fathah dan dhammah lebih kuat dhammah, makanya hamzahnya ditulis di atas waw. Ya. Berikutnya di sana ada su'ila. Hamzahnya tandanya kasroh, sedangkan huruf sebelumnya dhammah. Dhammah dan kasroh lebih kuat kasroh, makanya di atas ya. hamzahnya di atas Oh, iya. ya. Gitu ya. Berikutnya ini hamzahnya tandanya sukun, sedangkan sebelumnya tandanya fathah. Dan fathah lebih kuat Menang fathah. fathah. Berarti hamzahnya di atas alif, gitu ya. Seperti fa'run, gitu ya. Berikutnya ini bagaimana? Kalau hamzahnya kasroh, sedangkan sebelumnya sukun, alif itu kan sukun kan, Om, ya? Iya. Kasroh dan sukun lebih kuat kasroh, makanya hamzahnya ditulis di atas ya. Faidah. Mudah kan, Ibu, ya? Insya Allah. Semoga ingat. Ngerti satu Ustaz daripada semua. Mudah sekali. Doa mustajab nih biar nggak lupa. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tayyib. Ini halaman 18. Berikutnya halaman 19 di sana. Yuakhirukum. Di sana hamzahnya tandanya fathah. Sedangkan sebelumnya dhammah. Fathah dan dhammah lebih kuat Dhammah. makanya hamzahnya di atas waw. Gitu, ya. Berikutnya su'ilta. Ada taknya. Su'ilta. Hamzahnya tandanya kasroh, sedangkan sebelumnya dhammah. Kasroh dan dhammah lebih kuat kasroh, makanya di atas ya. Mudah kan, Ibu, ya? Insya Allah Ustaz. Berarti emang rata-rata di atas ya kebanyakan Ustaz ya. Kebanyakan karena kan emang kasroh yang paling kuat. Kasroh paling kuat. Kasroh yang paling kuat. Tapi dilihat perbandingannya, Om, ya. Dilihat perbandingannya. Tayyib. Di sana ada tanbih, peringatan yang harus diperhatikan di sana. Idza ja'atil hamzatu mutawassithatan madmumatan. Jika hamzah di tengah kata dan tandanya dhammah.
Ini sebenarnya ini opsi bisa ditulis demikian dan bisa ditulis demikian gitu ya, Ibu. Jika hamzahnya itu aslinya dhammah dan sebelumnya dhammah, maka kita tulisnya kalau berdasarkan kaidah yang kita bahas tadi, hamzahnya ditulis di atas apa, Ibu? Wow. Di atas waw, itu kaidah aslinya seperti itu. Tapi juga boleh, khusus untuk kasus ini, kalau dhammah bertemu dhammah, itu aslinya di atas waw, tapi boleh juga ditulis di atas ya. Gitu ya. Seperti syu'unun, tulisan yang pertama ini, syu'unun di atas waw. Boleh juga ditulis dengan syu'un, hamzahnya di atas ya seperti ini. Seperti ku'usun, ini bentuk jamak dari ka'sun. Ku'usun, ini ditulis di atas waw, ini yang pertama, ini kaidah dasar yang kita pelajari tadi. Kalau dhammah bertemu dhammah. Tapi sebenarnya boleh juga ditulis di atas ya. Gitu ya, Bapak ya? Mafhum? Mafhum, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Pengecualian ya ini Ustaz ya. Ini opsi, boleh gitu ya. Boleh. Pilihan. Boleh, pilihan. Alhamdulillah. Berikutnya di sana kalau hamzahnya sendiri itu dhammah dan sebelumnya sukun, dhammah dan sukun lebih kuat mana? Dhammah. Lebih kuat dhammah. Lebih kuat dhammah. Aslinya itu berdasarkan kaidah tadi ditulisnya di atas waw, kan gitu ya, Bu ya? Iya. Seperti di sini mas'ulun, tapi boleh juga, boleh ya? Boleh, bukan harus tapi boleh. Boleh juga ditulis di atas ya. Jadi mas'ulun seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Jadi ini boleh, dua hal ini boleh. Kalau hamzahnya dhammah, sebelumnya dhammah atau sebelumnya sukun, maka boleh ditulis di atas waw, boleh juga ditulis di atas ya. Gitu ya, Bu ya? Tapi pengucapannya tetap sama. Ustaz. Nah, Anak ketemu di Al-Quran nih wa'utu. Jadi yang sebelumnya kan fathah ya. Yang U-nya itu hamzahnya tuh dhammah. Tapi dia di atas utu itu hamzahnya di awal kata, Hah? Wa-nya itu, wa itu artinya kan dan, satu kata tersendiri. Dan. Dan utu itu satu kata yang lain. Oh gitu, ya makanya pikiran kita kan kalau ada wa berarti kan dia di awalnya ada wa gitu Ustaz. Oh gitu. Jadi dia tetap seperti hamzah qat'i ya Ustaz. Hamzatul qat'i di awal. Hamzatul qat'i di awal kalau tandanya fathah atau dhammah di atas alif. Kalau kasroh di bawah alif itu kan. Nah, Ustaz. Wah, ini langsung ngecek di Al-Qur'an ini. Iya Ustaz. Ini Ustadznya, coba ini Ustadznya bener apa enggak ini? Enggak masalah. Afan, saya canda. Baik. Anastamir, kalau kita langsung ke halaman berikutnya. Oh, ini langsung hamzah syaddah. Tapi ini waktunya sudah hampir habis. Udah habis malah. Iya. Ini kali jadi Baik. matangin Ustaz. Terlalu Itu aja banyak Ustaz. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz, waktunya berdoa. Udah panas. Sebenarnya kalau hamzah syadzah ini beberapa pengecualian, Om. Jadi ada dua pengecualian, dua saja. Dua pengecualian dari kaidah tadi. Kalau kaidah tadi kan kita bandingkan dua harokat, Om ya. Harokat hamzahnya sendiri dan harokat huruf sebelumnya, mana yang lebih kuat? Harokat yang lebih kuat mana? Kalau al-hamzah syadzah itu maksudnya yang nyeleneh gitu ya. Syadzah itu maknanya nyeleneh atau berbeda sendiri dari kaidahnya. Jadi ini pengecualian maksudnya gitu. Ini baru pengecualian. Jadi ini tidak sesuai dengan kaidah dasar tadi. Ini ada dua. Ini kita bahas besok pagi atau besok aja Ustaz. Besok saja Ustaz. Besok aja. Nggak masalah, nggak masalah. Udah berasa, Om. Bisa buat masak telur, Om. Iya. Udah teler. Udah nggak bisa dibohongin Ustaz. Ya masalah. Yassarallahu warakunna wa fatahallahu anikunna. Amin. Baik. Insya Allah kita lanjutkan materi kita besok pagi. Besok pagi kita berarti kita mulai dari al-hamzah asyadzah. Ini insya Allah tidak panjang. Ini pembahasannya pendek sebenarnya. Al-hamzah asyadzah. Pendek ya?
Pendek, tidak panjang. Karena hanya dua pengecualian, meskipun kalau dirinci jadi ada beberapa. Berikutnya nanti kita akan membahas al-hamzah al-mutatarrifah atau hamzah yang di akhir kata. Jadi insya Allah besok pagi kita akan membahas itu pertama. Itu ya, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjut? Besok aja pertanyaan. Ustaz. Bagaimana? Udah panas, Tidak ada? Ah, udah panas. Emang seharusnya hari ini kalau jadwalnya hari ini apa kapan? Ustaz? Jadwalnya hari ini atau kapan? Ya, Maksudnya kan bagaimana? ini yang si Hamzah mu apaan ini namanya? Kalau Syadah. al-hamzah asyadah, kalau al-hamzah asyadah itu sebenarnya sore ini sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Waktunya banyak. Tapi itu nggak panjang kok, pembahasannya hamzah syadah itu nggak panjang, Besok nggak aja masalah. Ustaz. Semoga Allah berikan. Yang penting kan ibu-ibu belajar bisa paham dan nyaman gitu kan, Om. Betul, Ustaz. Ya Ustaz, yang penting yang menang kalah udah ngerti. Kalau misalkan misalkan bayi masih kecil, kalau kita suapi terlalu banyak itu kan bakal muntah gitu. Betul. Nguap Ustaz, nguap. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Di sini sudah adzan, Om. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.